Halo, kembali di OP The Unboxer. Hari ini kita nggak akan unboxing, tapi kita hari ini akan sharing pengalaman, lebih tepatnya pengalaman dengan teman saya yang seorang tenaga medis yang ikut andil dalam penanganan COVID-19 ini. Bersama saya sekarang ini Jane. Dia itu seorang perawat yang menangani pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit swasta yang merupakan rujukan COVID-19 juga. Gitu. Nah, kita mulai aja ya. Hai Jen, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Aku mau nanya nih, kamu ini kan sebagai perawat ngurusin pasien-pasien COVID-19. Buat kamu ini untuk dalam masa yang sekarang ini, apa sih tantangan terbesar kamu dalam menghadapi pasien-pasien yang sakit COVID ini? Kalau tantangan sih yang pasti sebagai tenaga kesehatan itu paling beresiko untuk terpapar ya, Kak. Ya, terus karena kita berinteraksi setiap hari dengan pasien COVID, terus kita yang satu shift harus berhadapan dengan pasien COVID, berpas-pasan dengan pasien COVID, melakukan kontak dengan pasien COVID, gitu. Jadi otomatis ya karena setiap hari hampir 24 jam satu shift kita sama-sama pasien, ya otomatis resiko terpapar itu pasti ada ya. Terus kita selama satu shift kan kita harus pakai APD ya, dan APD kita tuh harus benar-benar lengkap dari atas sampai bawah tuh, dari kepala sampai kaki tuh semua harus tertutup kecuali cuma mata doang. Tapi mata juga kita harus pakai Google atau pakai face shield gitu kan. Terus selama satu shift itu sekitar 8 jam kita harus nahan lapar, nahan minum, nggak boleh makan. Berarti nggak bisa makan minum sama sekali ya, kalau misalnya selama satu Nggak shift bisa. ya? Nggak bisa. Karena kan di dalam itu kan ruangannya kan terisolir kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas makan minum, kita takutnya itu kita terpapar juga. Karena kan udara di dalam itu udah airborne-nya itu kan ada di dalam. Terus yang pasti ya jauh dari keluarga sih. Karena kalau saya kan keluarganya kan nggak di sini, jauh. Jadi ya mau nggak mau harus jauh dari keluarga. Udah berapa lama ini jauh dari keluarganya? Udah mau setahun sih, dari bulan Oktober saya di sini. Ditugasin ke sini. Ya, sekitar 9 bulan lah, 8-9 bulan. Oktober 2020 ya berarti ya? Iya. Terus kalau misalnya untuk rekan kamu sesama perawat atau enggak dokter-dokter yang ikut menangani ini, ada nggak sih beberapa yang terpapar juga dan akhirnya sakit juga gitu kena COVID? Ya kalau dari aku sendiri sih, teman-teman aku sih banyak ya. Jangankan jauh-jauh, teman aku sendiri aja udah terpapar gitu. Jadi ya namanya udah pekerjaan ya, apalagi yang memang kita yang memang benar-benar ada di situ gitu. Jadi otomatis kita mau nggak mau kita harus tetap siap gitu. Mau terpapar, mau enggak ya kita harus siap. Kalau dilihat dari sekarang kan peningkatan kasusnya tuh semakin tinggi ya, kita lihat di berita setiap hari gitu. Apa sih kalau menurut kamu ya, kalau berdasarkan dari pengalaman kamu sendiri sebagai perawat, bedanya dengan waktu pas peningkatan kasus COVID di bulan Januari, Februari yang setelah Natal Tahun Baru itu dengan yang sekarang yang kita lagi alami yang katanya sekarang banyak varian Delta ini? Kalau COVID gelombang Januari itu kan kasusnya tinggi, tapi nggak setinggi sekarang ya, yang sampai nembus angka 20 ribuan per hari, gitu. Apalagi seperti di Jakarta yang memang sekarang cetak rekor terbanyak di seluruh Indonesia ya. Terus kemudian dilihat dari keadaan klinis pasien yang datang saat itu datang ke rumah sakit.
Itu kebanyakan dari yang gejala ringan ke gejala sedang ya. Mungkin juga pada saat COVID itu varian Delta belum masuk ke Indonesia. Jadi gejala yang dirasakan masih kebanyakan ringan ke sedang. Okay. Ada juga pasien yang datang itu dia masih kebanyakan sudah sedang berat. Terus yang membutuhkan oksigen dengan konsentrasi tinggi. Misalnya dia butuh oksigen simple mask yang udah mulai dinaikin lagi konsentrasinya, terus non-rebreathing mask, tergantung dia misalnya datang dengan saturasi oksigennya yang udah di bawah 94 ya, kalau memang udah di bawah 94, terus kita penanganannya dengan nasal kanul yang tetap aja tidak naik, ya otomatis kita harus lebih naikin lagi konsentrasi oksigennya. Terus atau bahkan yang datang-datang itu udah pakai non-rebreathing mask, atau bahkan memang butuh penanganan yang lebih intensif lagi. Mungkin butuh yang high flow nasal kanul, atau bahkan bisa langsung ke ventilator gitu. Terus atau bahkan dia datang dengan adanya komorbid biasanya. Itu sih komorbid atau penyakit bawaan ya, biasanya yang menjadi faktor perburukan dari pasien COVID tersebut gitu. Jadi biasanya ada, kalau misalnya orang-orang yang sudah umurnya faktor resiko itu yang udah ada diabetes, hipertensi, asma, jantung, atau dia walaupun dia umurnya masih muda tapi udah ada penyakit autoimun dan lain-lain gitu yang bisa menjadi faktor perburukan pasien itu sendiri. Nah, terus jadi itu yang gelombang Januari ya, yang tidak seperti sekarang gitu. Bisa jadi juga karena stres dari pasien itu sendiri gitu. Jadi kan namanya pandemi ya, COVID ya. Semua orang itu pasti stres dengan adanya COVID ini. Jadi tingkat anxiety pasien itu sendiri bisa juga jadi faktor perburukan dari COVID ini gitu. Jadi kan masing-masing pasien itu kan copingnya beda-beda, penerimaan penyakitnya, kondisi fisiknya itu beda-beda ya. Jadi itu kalau pasien itu tidak bisa menghandle stresornya, pasien itu tidak bisa menghardik anxiety-nya, jadi bisa jadi dia akan lebih perburukan dengan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini dengan adanya varian Delta, penyebarannya semakin cepat. Terus perburukan juga semakin cepat. Jadi ya kalau tidak ditangani secara cepat juga, baik dari pasien maupun dari segi medis, ya mungkin akan terlambat gitu dengan adanya varian Delta ini. Tapi kayaknya sekarang juga kan banyak rumah sakit yang kayak penuh, dan kita juga sering baca berita ya, kalau misalnya banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari rumah sakit yang bisa menangani COVID, tapi penuh, sehingga mereka kadang suka susah gitu loh untuk gimana nih caranya kita mencari rumah sakit gitu. Nah itu juga ini nggak sih, maksudnya merupakan faktor yang kayak kenapa orang juga banyak yang datang kayak udah perburukan karena dengan lamanya dia mendapatkan pelayanan kesehatan? Saya rasa nggak semua ya. Rumah sakit kan memang rumah sakit rujukan COVID itu memang nggak banyak, gitu ya. Jadi kita bisa pergi ke rumah sakit yang non rujukan COVID seharusnya. Nah, mungkin stigma dari masyarakat sekarang itu kita harus, dengan adanya kan sekarang gejala flu, batuk, demam itu kan kalau dulu belum pandemik it's okay lah ya, kita cuman menganggap itu hal biasa gitu. Nah sekarang itu kan flu biasa, batuk biasa, demam dan diare sebagainya, itu yang gejala-gejala COVID itu, kita tuh udah nggak bisa menganggap itu hal yang biasa lagi untuk pandemi ini gitu. Jadi seminim apapun keluhan itu, kita sudah harus critical thinking untuk jangan-jangan gue COVID gitu, jangan-jangan gue COVID gitu. Jadi mending gue periksain deh. Nah, nggak mungkin semua rumah sakit itu penuh.
Jadi pasti ada rumah sakit yang mungkin cuman karena orang-orang berpikir, oh bukan rumah sakit rujukan COVID. Jadi gue cari yang rujukan COVID aja deh, gitu kan. Jadi sebenarnya rumah sakit itu banyak, cuman mungkin mereka takut jangan sampai karena dikira COVID dengan keluhannya, oh saya keluhannya seperti ini, misalnya batuk, pilek, dan demam sebagainya, itu justru rumah sakit nggak mau terima mereka, gitu. Jadi kalaupun misalnya penuh, kan sekarang juga ada fasilitas kesehatan online, pelayanan kesehatan online. Jadi apa salahnya kalau kita identifikasi, cari tahu dari situ gitu kan? Itu semua pelayanannya kan 24 jam. Ada tenaga kesehatan juga di situ. Jadi kita bisa konsultasi, sharing di situ. Jadi keluhan saya misalnya, saya kok ngerasa batuk, pegel-pegel, demam. Kalau misalnya kita punya alat saturasi di rumah yang punya sendiri lebih bagus ya, supaya nanti proses identifikasi ini bisa berjalan lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya dari pelayanan kesehatan online itu bisa memberikan terapi yang sesuai dengan keluhannya, kenapa enggak gitu. Terus nanti kan kita lewat terapi yang diberikan itu kita bisa lihat progresnya gimana. Kalau misalnya progresnya lebih baik, berarti ya penanganannya bagus kan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada perbaikan atau apa ya, sarankan langsung ke rumah sakit aja. Pasti akan ditangani kok. Oke, jadi Pasti akan ditangani. Gejala sekecil apapun lebih baik kita cepat kita ambil tindakan ya, kita konsultasi dengan tenaga kesehatan ya, kalau bisa gitu sebaiknya. Iya. Oke, Jen, aku mau nanya nih, kan kamu kan udah menangani pasien COVID ini, kamu tadi bilang dari bulan Januari ya 2020. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin kamu tetap semangat melayani pasien COVID di tengah pandemi ini? Intinya selalu bersyukur aja sih, Kak. Maksudnya kalau pekerjaan kita lakuin dengan tulus, ikhlas, seberat dan sekeras apapun itu pasti akan membuahkan hasil yang baik gitu kan. Terus begitu juga dengan pasien COVID yang kita rawat, yang di rumah sakit itu, yang tiap hari sakit COVID, yang tiap hari bertemu dengan kita gitu. Mereka bukan cuma sakit secara fisik ya, baik psikis mereka, mental mereka juga otomatis terganggu gitu dengan adanya pandemi ini. Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan yaitu memberi mereka semangat dan harapan bahwa COVID ini bisa dikalahkan gitu. Jika pasien punya semangat dan keinginan yang besar, mereka mengikuti semua treatment, terapi yang sudah diberikan oleh dokter, terus mereka pulih dan sembuh, terus mereka pulang kan seneng banget lihat kalau kayak gitu yang Mbak ya. Terus mereka pulang dengan penuh senyum, ceria, penuh sukacita. Itu kayaknya jadi obat buat kami gitu. Maksudnya kami kerja capek-capek, tapi hasilnya seperti ini kan jadi kayak semangat baru buat kami gitu untuk terus merawat pasien-pasien COVID ini. Entah sampai kapan COVID ini akan berakhir, tapi setidaknya kami sudah punya motivasi bahwa pelayanan kami itu boleh menjadi berkah untuk pasien-pasien yang kami rawat gitu. Terus di sini kan kami merawat pasien itu yang punya karakter dan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana pelayanan kami diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa kita memandang siapa dan bagaimana pasien itu gitu. Terus untuk saya pribadi sih selalu pegang prinsip upahmu besar di surga. Jadi kalau kita nggak bersyukur, kita nggak semangat ya siapa lagi gitu. Yang nanti jadi garda terdepan siapa lagi. Gitu aja sih, Mbak, kalau dari saya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat terus ya, Jen ya. Amin, amin.
Terus kamu punya nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman kamu, para tenaga kesehatan yang sedang mungkin sama-sama berjuang untuk melayani orang-orang yang sakit karena COVID di tengah pandemi ini? Untuk nakes kali ya. Untuk Ya. teman-teman nakes itu eh, ya tetap semangat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan karena kita kan garda terdepan ya dari pandemik ini. Kita beserta dengan aparat yang menangani pandemik ini, terus kita yang selalu siap membantu melayani masyarakat, khususnya di situasi pandemik ini banyak juga sebagian dari kita yang sudah terpapar, bahkan yang sampai sudah meninggal, sudah ada beberapa yang meninggal ya. Okay. Jadi dengan adanya kejadian ini ya kita nggak boleh menyerah gitu. Jadi kita punya keluarga yang menunggu kita di rumah gitu. Jadi keluarga mungkin menjadi motivasi kita untuk selalu saya pulang harus dalam keadaan yang sehat. Saya harus kuat, saya harus selalu semangat karena saya punya orang-orang yang menunggu saya di rumah gitu. Oke, Jen, kamu mungkin ada pesan nggak untuk masyarakat pada umumnya yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ya, tetap patuhi prokes ya. Oke. Sesuai dengan program pemerintah yaitu 6M sama 3T. Yang 6M ini yaitu memakai masker, kemana-mana tetap harus pakai masker, terus menjaga jarak, ya kan program itu kan 1 sampai 1,5 meter ya, jaga jarak dengan orang sekitar, terus selalu mencuci tangan, menghindari keramaian, misalnya jangan ke mall dulu, jangan nongkrong-nongkrong dulu, gitu, terus mengurangi mobilisasi atau aktivitas yang tidak terlalu penting, sama menghindari makan bersama. Ya budaya Indonesia kan seperti itu ya, makan bersama. Terus iya, terus yang 3T ini yaitu testing. Testing ini kita kalau misalnya kita sudah bergejala awal, itu seperti kita udah demam, udah berapa hari, terus batuk, pilek, atau gejala-gejala yang ada di COVID-19 ini, kita lebih baik kita cepat-cepat langsung testing gitu. Kita pergi ke vaskes terdekat, gitu kan, terus kita periksa. Kalau memang bisa langsung di swab antigen atau PCR lebih bagus lagi. Gitu. Setidaknya untuk hasilnya itu kita tahu gitu. Kita ini sakit apa, apakah kita COVID atau sekedar flu biasa gitu. Jadi kalau misalnya teridentifikasi COVID-19 kan kita udah bisa cepat melakukan tindakan ya. Jadi bisa kita tracing. Kenapa bisa COVID gitu? Apakah pasien ini pernah traveling sebelumnya atau mungkin ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi tapi tidak bergejala atau OTG gitu kan. Terus nanti lewat dari tracing itu kita akan dapat lagi identifikasi lagi gitu. Terus segera dilakukan treatment. Treatment ini ya langsung minum obat atau isolasi atau kalau memang butuh perawatan di rumah sakit ya langsung aja. Jangan nunggu lama karena COVID varian baru ini kan tingkat penyebarannya begitu cepat. Terus perburukannya juga cepat. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan kayak gitu, batuk, demam, diare, mual sampai muntah, gitu, nyeri tenggorokan, hilang penciuman, badannya udah lemes-lemes, nggak usah nunggu. Langsung ya, ini segera aja, langsung ke vaskes terdekat aja gitu. Pemerintah kan udah menyediakan sarana fasilitas untuk kita biar supaya kita cepat dalam penanganan ini gitu. Rumah sakit udah banyak kok, klinik-klinik juga udah banyak gitu. Terus kalau jangan jauh-jauh, puskesmas di daerah sekitar juga kan ada.
Ya. pasti akan ditangani. Terus soalnya kalau kita nggak tanganin itu bahaya. Ya, jadi tetap waspada. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah ini dalam memutus mata rantai COVID-19. Tetap semangat aja. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Jen ya udah meluangkan waktunya untuk channel ini, dan khususnya terima kasih banyak atas pelayanannya terhadap pasien COVID-19 dan masyarakat pada umumnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya Jen ya. Iya Kak. Oke. Bye. Bye. Oke, sampai jumpa di OP The Unboxing berikutnya, dan semoga kita semua dapat cepat-cepat melewati pandemi COVID-19 ini. Bye-bye.